Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai materi tuberkulosis atau TB paru pada dewasa. Adapun pada video bagian pertama, kita telah belajar mengenai definisi TB, kemudian etiologi, transmisi, patogenesis, manifestasi klinis, serta alur diagnosis TB. Dan pada video kedua kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi kasus TB serta terapi penyakit TB. Untuk klasifikasi TB ini kita bisa bagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah pembagian berdasarkan lokasi anatomis infeksi TB-nya. Jadi ini kita bisa bagi dua, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. TB paru itu mencakup semua infeksi TB pada parenkim paru atau pada trakeobronkial. Sementara TB ekstra paru itu mencakup semua infeksi TB di luar daripada organ paru-paru, seperti misalnya pada tulang atau pada selaput otak, itu kita masukkan ke TB ekstra paru. Apabila seseorang memiliki infeksi TB pada paru-parunya dan disertai dengan infeksi TB di luar paru-paru, itu kita tetap golongkan sebagai TB paru. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi berdasarkan status HIV pasien. Jadi seperti yang sudah dibahas di alur diagnosis, bahwa ketika kita mendiagnosis TB maka kita perlu cek status HIV pasiennya. Di sini kita bisa bagi menjadi 3, yaitu TB dengan HIV positif, di mana status HIV positifnya ini bisa diketahui pada saat kita mendiagnosis TB, atau kita bisa cek dari riwayat kesehatan sebelumnya apabila pasien ini memang pernah atau telah terdiagnosis HIV positif. Kemudian yang kedua yaitulah TB dengan HIV negatif, dan yang terakhir itulah TB dengan status HIV yang tidak diketahui. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan pasien. Ini bisa kita bagi 3. Yang pertama yaitulah TB kasus baru, di mana pasiennya itu belum pernah sama sekali mengkonsumsi obat TB, atau pasiennya itu pernah mengkonsumsi obat TB namun durasinya itu kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Kemudian yang kedua, yaitulah kasus dengan riwayat pengobatan TB dengan durasi pengobatannya itu sudah lebih dari sama dengan 1 bulan atau 28 dosis. Kemudian yang terakhir itu adalah kasus dengan riwayat pengobatan yang tidak diketahui. Artinya tidak diketahui apakah pasiennya itu pernah mengkonsumsi obat TB atau tidak sebelumnya. Untuk kasus dengan riwayat pengobatan TB lebih dari sama dengan 1 bulan, ini kita lebih lanjut lagi bagi 4. Yang pertama yaitu adalah kasus kambuh, di mana pasiennya ini pernah terdiagnosis TB sebelumnya, kemudian pernah mendapat pengobatan TB, kemudian dari hasil pengobatannya itu dikatakan pasiennya itu telah sembuh dari TB. Namun saat ini pasiennya itu terdiagnosis TB kembali, itu dimasukkan ke kasus kambuh. Kemudian yang kedua itulah gagal pengobatan, di mana pasiennya ini pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya, kemudian dari hasil pengobatannya itu dinyatakan sebagai kasus gagal pengobatan. Yang ketiga itulah kasus lost to follow up, di mana pasiennya itu pernah mengkonsumsi obat TB selama lebih dari sama dengan 1 bulan, namun kemudian pasiennya itu berhenti minum obat anti TB-nya itu selama 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya inilah kasus lain-lain, di mana pasiennya ini telah mengkonsumsi obat anti-TB selama lebih dari sama dengan 1 bulan, namun hasil akhir pengobatannya itu tidak diketahui. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan hasil uji kepekaan obat. Adapun obat anti-TB ini secara umum kita bisa bagi 2, yaitu obat anti-TB lini pertama dan obat anti-TB lini kedua. Untuk monoresisten ini mencakup resistensi terhadap satu jenis obat anti-TB lini pertama. Kemudian poliresisten itu mencakup resistensi terhadap lebih dari satu jenis obat anti-TB lini pertama di luar daripada isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Kemudian multi-drug resisten yaitu resistensi terhadap minimal isoniazid dan juga rifampicin secara bersamaan. Kemudian ada ekstensif drug resisten, yaitu resistensi terhadap isoniazid dan rifampicin ditambah dengan resistensi terhadap fluoroquinolone serta obat anti-TB lini kedua yang suntikan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya rifampicin resisten, yaitu mencakup semua resistensi terhadap obat rifampicin baik disertai maupun tidak disertai dengan obat anti-TB lainnya. Jadi rifampicin resisten ini mencakup semua monoresisten, poliresisten, multi-drug resisten, serta extensive drug resisten yang di dalamnya terdapat resistensi terhadap rifampicin.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai terapi dari penyakit TB. Adapun tujuan daripada pemberian terapi TB ini adalah untuk yang pertama tentunya menyembuhkan pasien TB. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien TB itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah untuk mencegah terjadinya transmisi TB dan juga resistensi obat TB. Adapun prinsip pengobatan TB yang pertama itu adalah diberikan dalam bentuk paduan OAT, di mana paduan OAT ini mencakup minimal 4 jenis obat. Adapun tujuan daripada pemberian paduan obat ini adalah untuk mencegah atau menurunkan risiko terjadinya resistensi obat apabila kita bandingkan dengan pemberian obat yang monoterapi. Kemudian, obat TB ini harus diberikan dalam dosis yang tepat. Adapun penentuan dosisnya ini kita berdasarkan berat badan pasien. Kemudian, obat TB ini harus ditelan secara teratur. Nah, karena pengobatan TB ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu minimal selama 6 bulan, maka pada saat pasien itu minum obat, itu perlu mendapatkan yang namanya pengawasan agar obatnya itu terus diminum secara teratur. Nah, pengawasnya ini disebut dengan pengawas minum obat atau PMO. Adapun PMO ini akan bertugas untuk memastikan bahwa pasien tersebut minum obat secara teratur selama jangka waktu pengobatan yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya itu prinsip pengobatan lainnya itulah harus diberikan dalam jangka waktu yang cukup. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk pemberian obat TB yaitu dilakukan selama minimal 6 bulan untuk pasien kasus baru. Adapun jangka waktu pemberian obat TB ini kita bisa bagi dua, yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Fase intensif ini pengobatan TB-nya bertujuan untuk mengeradikasi atau mengeliminasi kuman TB secara efektif. Dan ini berlangsung selama 2 bulan untuk TB kasus baru dan selama 3 bulan untuk kasus TB dengan riwayat pengobatan TB selama lebih dari sama dengan 1 bulan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya fase lanjutan. Jadi di fase ini pengobatan TB-nya itu bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kuman TB yang masih ada di dalam tubuh pasien. Jadi nantinya pasien itu bisa sembuh ataupun bisa terhindar dari yang namanya reaktivasi penyakit TB. Selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis OAT. Nah, secara umum OAT dapat dibagi dua, yaitu OAT lini pertama dan OAT lini kedua. Adapun OAT lini pertama ini mencakup 5 jenis obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan etambutol. Sementara OAT lini kedua itu mencakup golongan fluoroquinolone seperti misalnya levofloxacin, moxifloxacin, dan gatifloxacin. Kemudian ada juga obat anti-TB yang suntik seperti misalnya kanamycin dan amikacin. Selama pasien TB tersebut masih sensitif terhadap obat anti-TB lini pertama, maka pasiennya itu harus diberikan obat anti-TB lini pertama, baik itu untuk kasus baru maupun pasien dengan riwayat pengobatan TB sebelumnya. Apabila pasiennya itu mengalami resistensi terhadap obat anti-TB lini pertama, baru kita pertimbangkan untuk pemberian obat anti-TB lini kedua. Paduan obat anti-TB di Indonesia ada yang tersedia dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis tetap, atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai FDC atau Fixed Drugs Combination, di mana ada 2 jenis KDT, yaitu ada yang merupakan kombinasi dari 4 obat dan ada juga yang merupakan kombinasi dari 2 obat. Kombinasi 4 obat yaitu adalah kombinasi dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol, diistilahkan sebagai 4 KDT atau 4 FDC. Sementara itu, untuk yang 2 jenis obat, itu merupakan kombinasi dari isoniazid dan rifampicin, diistilahkan sebagai 2 KDT atau 2 FDC, di mana ini gambar yang merah ini merupakan contoh dari tablet 4 KDT, sementara yang kuning ini merupakan contoh gambar dari 2 KDT. Adapun pemberian obat TB di Indonesia itu dapat diberikan dalam bentuk obat anti-TB kategori 1 dan obat anti-TB kategori 2. Obat anti-TB kategori 1 itu diberikan pada semua kasus baru. Nah, pola pemberiannya itu adalah berupa 2-HRZE 4HR. Yang dimaksud dengan 2-HRZE ini adalah pemberian 4 KDT setiap harinya selama 2 bulan yang merupakan fase intensif. Sementara 4HR ini dimaksudkan adalah sebagai pemberian 2 KDT setiap hari selama 4 bulan yang merupakan fase lanjutan. Di Indonesia sendiri saat ini
Masih belum tersedia dosis harian untuk 2 KDT. Nah, yang ada itu adalah merupakan dosis intermittent untuk 2 KDT yang diberikan selama 3 kali per minggu. Oleh karena itu, untuk 2 KDT-nya itu yang dosis hariannya itu diganti dengan pemberian yang secara intermittent 3 kali per minggu, namun diberikannya itu dengan pengawasan yang lebih ketat. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang berisi dosis paduan OAT KDT kategori 1, di mana di sini bisa dilihat untuk 4 KDT itu terkandung di dalamnya 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamide, dan 275 mg etambutol. Sementara untuk dosis harian 2 KDT itu di dalamnya terdapat 150 mg rifampicin dan 75 mg isoniazid. Sementara untuk yang dosis 3 kali per minggu itu kandungan rifampicinnya adalah sebesar 150 mg, sementara isoniazidnya adalah 150 mg juga. Di sini untuk penentuan dosis harian yang diminum pasien ini didasarkan atas berat badan pasien. Apabila pasien berat badannya itu 30 sampai dengan 37 kg, maka diberikan 2 tablet 4 KDT untuk tahap intensifnya, kemudian dilanjutkan dengan 2 tablet 2 KDT di tahap lanjutannya. Selanjutnya, untuk OAT kategori 2 ini diberikan pada pasien yang sudah pernah mendapat obat anti-TB selama lebih dari 1 bulan sebelumnya. Jadi di sini mencakup pasien kambuh, pasien gagal pengobatan OAT kategori 1, maupun pasien yang diobati kembali setelah putus berobat atau lost to follow up. Adapun pola pemberiannya itu adalah berupa 2 HRZES, HRZE, 5 HRE. Di sini artinya bahwa kita berikan paduan 4 KDT ditambahkan dengan streptomycin selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian 4 KDT saja selama 1 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian paduan 2 KDT ditambah dengan etambutol selama 5 bulan. Ini merupakan dosis paduan OAT kategori 2 untuk dosis 4 KDT dan 2 KDT-nya ini masih sama, namun di sini ada tambahan pemberian streptomycin injeksi dan juga tambahan pemberian etambutol. Selanjutnya, setelah kita memberikan pengobatan, tentunya kita harus membarengi dengan adanya pemantauan hasil pengobatan. Adapun WHO itu menganjurkan untuk lakukan pemantauan hasil pengobatan ini dengan pemeriksaan sputum BTA. Jadi, pemeriksaan sputum BTA itu dilakukan di akhir fase intensif, yaitu apabila pasiennya itu merupakan pasien baru dilakukan di akhir bulan kedua, sementara pasien yang pengobatan ulang itu dilakukan di akhir bulan ketiga. Kemudian dari hasil pemeriksaan sputum BTA, apabila dia masih BTA-nya positif, itu dinyatakan sebagai tidak konversi dan perlu dilakukan pemeriksaan TCM ataupun biakan untuk mengetahui kemungkinan adanya resistensi obat. Apabila pasien yang awalnya memang BTA-nya itu negatif, kemudian di akhir fase intensif diperiksakan kembali BTA-nya itu masih negatif, maka tidak perlu dilanjutkan kembali pemantauan hasil sputum BTA-nya, namun dilakukan pemantauan klinis saja. Kemudian selanjutnya pemeriksaan BTA itu dilakukan kembali di bulan kelima dan di akhir fase lanjutan. Jadi untuk pasien baru itu dilakukan pemeriksaan BTA kembali pada bulan kelima dan bulan keenam. Sementara untuk pasien pengobatan ulang itu dilakukan pemeriksaan BTA kembali pada bulan kelima dan akhir bulan ke-8. Kemudian apabila didapatkan hasil BTA-nya positif, maka pengobatannya itu dikatakan gagal. Tentunya apabila hasil BTA-nya itu sudah berhasil negatif, itu masuk ke kategori sembuh. Selanjutnya yaitu terkait efek samping obat anti-TB. Nah, sebagian besar pasien TB itu sebenarnya dapat menyelesaikan pengobatan TB-nya itu tanpa mengalami efek samping yang berarti. Namun sebagian kecil itu dapat mengalami efek samping yang mungkin bisa mengganggu aktivitas dari pasien tersebut. Nah, efek samping dari pengobatan TB ini secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang efek samping mayor di mana sampai pengobatan TB-nya itu harus dihentikan, namun bisa juga berupa efek samping minor di mana pengobatan TB-nya itu bisa dilanjutkan, hanya ditambahkan pengobatan simptomatis saja.
Adapun di sini untuk isoniazid ini diketahui dapat memberikan efek samping berupa neuropati perifer, kemudian psikosis toksik, sementara rifampicin ini dapat memberikan efek samping berupa urin yang berwarna merah. Pirazinamid dapat memberikan efek samping gangguan fungsi hati maupun gout arthritis, sementara streptomycin itu diketahui dapat menimbulkan gangguan keseimbangan dan pendengaran serta agranulositosis. Kemudian etambutol ini dapat memberikan efek samping berupa gangguan penglihatan ataupun buta warna. Di sini bisa dilihat bahwa isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid ini sama-sama bisa memberikan efek samping berupa gangguan fungsi hati, di mana apabila setelah mengkonsumsi obat anti-TB-nya itu kemudian pada pasien timbul iterik, artinya tubuhnya itu berwarna kuning, itu menandakan adanya hepatitis imbas obat. Maka dari itu, pemberian obat anti-TB-nya itu perlu dihentikan. Nah, obat anti-TB-nya itu bisa dilanjutkan kembali setelah dilakukan yang namanya sensitisasi. Namun, untuk obat pirazinamid itu harus dihentikan total karena obat pirazinamid inilah yang paling hepatotoksik. Kemudian untuk efek sampingnya minor seperti misalnya neuropati perifer ini bisa terjadi pada pasien dengan komorbid berupa HIV ataupun diabetes mellitus. Oleh karena itu, kita bisa berikan profilaksis berupa pemberian piridoksin selama sejumlah 25 mg per hari. Namun apabila sudah timbul manifestasi klinis dari neuropati perifer seperti misalnya ada keluhan kebas atau kesemutan, maka kita berikan terapi piridoksin sejumlah 50-75 mg per hari. Baik, sekian pembahasan mengenai TB paru pada dewasa. Semoga bermanfaat.